Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuryadi. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 5. Jadi di sini saya akan membuat video tentang presentasi materi yang paling dipahami tentang PPN. Oke dah, karena biar gak lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materi apa aja sih yang aku udah dapetin dari ini, dari materi PPN ini. Jadi salah satu materi yang aku paling suka dan materinya itu menurut aku lumayan easy gitu ya untuk dipelajari. Yang pertama adalah tentang pengusaha kena pajak. Jadi apa sih pengusaha kena pajak itu? Yang pertama ini adalah pengusaha kena pajak. Yang pertama pengusahanya dulu. Nah, apa sih pengusaha itu? Jadi, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, yaitu pasal 114 UU PN. Nah, oke, untuk selanjutnya itu adalah pengusaha kena pajak. Nah, ini kita udah masuk ke pengusaha kena pajaknya nih. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN pasal 115 UU PPN. Untuk yang ketiga yaitu pengusaha kecil. Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000. PMK 197 PMK 03 2013. Oke, selanjutnya yaitu pengusaha wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, melaporkan PPN dan PPNBM terutang kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke, itu yang pertama ya. Selanjutnya kita masuk ke next slide, yaitu definisi dan fungsi faktur pajak. Nah, jadi ini udah masuk ke materi yang faktur nih. Jadi apa sih itu faktur? Jadi faktur pajak adalah bukti penguatan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Jadi dari definisi yang aku sudah sampaikan tadi, itu ada beberapa fungsi dari faktur pajak. Nah, yang pertama itu bukti pungutan pajak PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP dan atau JKP. Yang kedua yaitu tanda telah memungut PPN atau PPN dan PPNBM dari pembeli atas penyerahan BKP dan atau JKP. Oke, kita masuk ke yang terakhir. Sarana bagi PKP untuk mengkreditkan pajak masukan. Selanjutnya yaitu tetap di materi faktur ini ya. Selanjutnya yaitu masuk kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Jadi
PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap yang pertama penyerahan BKP, yang kedua penyerahan JKP, yang selanjutnya yaitu ekspor BKP berwujud, dan yang selanjutnya ekspor BKP tidak berwujud, dan yang terakhir adalah ekspor JKP. Untuk faktur pajak harus dibuat pada yang pertama saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Selanjutnya itu saat penerimaan pembayaran. Dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Selanjutnya saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Dan yang terakhir adalah saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri. Selanjutnya ini masuk pada sorry batuk. Selanjutnya itu kita masuk pada faktur pajak gabungan. Kalau sekarang kita udah masuk ke yang gabungannya ya. PKP dapat membuat faktur pajak gabungan. Yang pertama, satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Selanjutnya harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Selanjutnya dalam hal terdapat pembayaran baik sebagai maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan. Faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Dalam hal PKP, melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang wajib dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode transaksi. PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap kode-kode transaksi. Jadi untuk pajak gabungannya ini atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama. Jadi kode transaksinya itu sama untuk tiap-tiap kode transaksinya gitu. Bisa diterima kan? Oke. Dan ada lagi nih satu yang menarik, yaitu tentang pengecualian. Faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP dan atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Jadi di dalam faktur pajak gabungan ini ada satu yang menarik, yaitu pengecualian itu tadi ya guys ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang prinsip pengkreditan pajak masukan. Jadi pajak masukan nih bisa dikreditkan ya guys. Fun fact-nya tuh bisa dikreditkan. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang pertama. Yang kedua, bagi PKP yang telah melakukan pembayaran BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP dan atau ekspor JKP, namun dalam suatu masa pajak tidak terdapat penyerahan dan atau ekspor dimaksud. Pajak masukan dalam masa pajak dimaksud tetap dalam dikreditkan.
oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi ini sudah diatur di dalam perundang-undangan ya guys, tentang pengkreditan pajak masukan ini. Selanjutnya kita masuk ke syaratnya. Syarat pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak. Nah, kembali ke faktur lagi nih. Menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 UU PPN. Yang pertama ini sebenarnya ini persyaratannya ada dua. Yang pertama itu persyaratan secara formal, yang kedua itu ada persyaratan secara material. Oke, aku sampaikan yang secara formal terlebih dahulu ya. Untuk yang formal dulu, di sini secara benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 UU PPN untuk faktur pajak, dan yang kedua pasal 13 ayat 6 UU PPN untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Itu yang formal. Selanjutnya itu yang material. Berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean gitu. Selanjutnya yaitu saat pengkreditan pajak masukan ini, yang pertama itu tentang pasal 9 ayat 2 UU PPN. Pajak masukan dalam suatu masa, pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Untuk yang selanjutnya itu pasal 9 ayat 9 UU PPN. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya yang paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibedakan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU PPN itu tadi ya guys ya. Itu saat pengkreditan pada pajak masukan ya guys ya. Selanjutnya kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Kalau tadi tentang yang bisa dikreditkan, kalau yang sekarang adalah kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, pengkreditan pajak masuk tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang pertama, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, ini pada pasal 9 ayat 8 huruf B. Yang kedua yaitu perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP di pasal 9 ayat 8 huruf F. Yang ketiga, untuk yang ketiga ini pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 13 ayat 6, pasal 9 ayat 8 huruf G.
Itu untuk yang tidak bisa dikreditkan ya guys ya. Oke, kita selanjutnya masuk ke ini apa namanya, ini yang paling menarik dan paling aku suka banget, yaitu tentang pajak penjualan atas barang mewah. Jadi kita bisa bisa ketahui bersama ya guys ya, kalau kalau ini apa dah, pajak penjualan atas barang mewah tuh contohnya kayak apa ya, barang-barang branded, kayak tas LV, YSL, and anything. Jadi ini di sini aku bakal nyampein tentang pajak penjualan atas barang mewah itu tadi. Yang pertama itu tambahan pajak di samping PPN yang dikenakan terhadap impor atau penyerahan barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori barang mewah. Kayak mobil gitu kan, ada, itu termasuk barang mewah juga kan ya say, oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut. Nah, bisa di line ya, yang menghasilkan barang tersebut gitu ya. Selanjutnya ini tentang PPNBM, kriteria BKP tergolong mewah, bukan mewah lagi tapi mewah ya say. Nah, yang pertama itu bukan kebutuhan pokok. Nah, bukan kebutuhan pokok. Jadi kalian tahu deh ya, kalian kebutuhan pokoknya itu apa, kayak makan, kebutuhan mandi itu adalah salah satu, bukan salah satu, salah dua, itu adalah kebutuhan pokoknya kalian yang benar-benar harus dipenuhi. Kalau soal mobil menurut aku ya, kalau kembali ke kebutuhannya, kalau dia emang kebutuhannya mungkin dia ke kantor kan emang harus kayak pakai mobil gitu, kayak iya itu berarti kebutuhannya gitu. Terus dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, nah seperti hanya dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas aja, seperti kayak gitu. Umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Dan selanjutnya dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, apalagi kayak yang udah aku sebutkan tadi juga, kayak emang kalau harus ke kantor terpaksa harus, bukan terpaksa sih, harus pakai mobil gitu. Kayak kalau kamu sih, kan nggak mungkin juga kan kamu ini apa namanya nggak pakai mobil gitu kan. Itu untuk menunjukkan status Anda bahwasanya Anda CEO, seperti itu ya. Selanjutnya PPNBM pertimbangan pengenaan. Nah, jadi pengenaan itu masih dipertimbangkan, seperti itu. Keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan tinggi. Yang kedua yaitu pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, mengamankan penerimaan negara. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu PPNBM karakteristik. Yang pertama itu yang ekstra, yaitu pungutan tambahan di samping PPN. Yang pertama itu dikenakan satu kali. Jadi saat impor baik oleh PKP maupun non PKP gitu ya. Yang kedua itu penyerahan oleh PKP yang menghasilkan. Nah, ini nih tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau dengan PPNBM. Nah, ini berarti termasuk pada yang tidak dapat dikreditkan, seperti yang sudah sampaikan di sebelumnya. Selanjutnya itu ekspor BKP mewah, PPNBM bisa direstitusi sepanjang PPNBM-nya belum dibebankan sebagai biaya. Termasuk pengertian menghasilkan, yaitu yang pertama itu merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, seperti kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu kelompok BKP
yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM diatur dengan pengaturan pemerintahan. Yang kedua yaitu jenis barang yang dikenai PPNBM diatur oleh atau berdasarkan PMK, seperti itu. Oke, mungkin ini adalah yang terakhir ya tentang PPNBM. Kategori BKP tergolong mewah. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor, yaitu tarif PPNBM atas impor atau penyerahan ditentukan berdasarkan yang pertama kapasitas silindernya, yang kedua yaitu konsumsi bahan bakar minyak atau tingkat emisi CO2-nya. Jadi banyak banget ya saya pertimbangannya. Yang ketiga yaitu teknologi yang digunakan. Contohnya kalau sekarang tuh kayak mobil listrik itu kan udah nggak pakai bahan bakar lagi, cuma kan dia pakai listrik kayak gitu. Jadinya itu termasuk pemanfaatan teknologi juga ya, seperti yang masuk pada poin ketiga yaitu teknologi yang digunakan. Yang kedua itu selain kendaraan bermotor, yaitu contohnya seperti hunian mewah, balon udara, pesawat udara, kapal pesiar, contohnya seperti itu gitu. Jadi karena aku sudah selesai untuk penyampaian materinya, makasih buat kalian yang udah nyimak videoku, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.